Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafni Afnisa dengan NIM 2308254 dari Keperawatan kelas 2C. Di sini saya akan mempraktekkan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK mengenai gangguan kecemasan dengan rekan saya yaitu Askia Kailani. Baik, langsung dimulai saja. Assalamualaikum, selamat siang Adek. Perkenalkan, saya perawat Revni. Biasanya orang-orang manggilnya Sus Revni. Saya di sini perawat yang bertugas pada siang hari ini pukul 2 hingga pukul malam nanti. Kalau boleh tahu nama Adek siapa dan senangnya dipanggil apa? Nama saya Mike, senangnya dipanggil Mike aja, Sus. Baik Mike, bagaimana perasaan Mike hari ini? Seperti biasa, Sus, saya merasa khawatir terkait perkuliahan dan kecemasan yang selalu saya rasakan saat bertemu dengan orang lain. Oh gitu ya. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang tentang kecemasan dan juga latihan cara mengontrol kecemasan dan juga dengan latihan relaksasi. Apakah Mike mau? Boleh, Sus? Nah, latihan teknik relaksasi ini tujuannya agar Mike dapat mengetahui kecemasan yang Mike rasakan dan juga melatih pengendalian ansietas. Nah, eh, kalau boleh tahu, Mike bisanya berapa lama untuk berbincang-bincang dengan suster? Kalau misalkan 15 menit, apakah Mike bisa? Bisa. Kalau tempatnya, apakah Mike mau di sini saja atau mau di tempat lain? Ya sudah, bagaimana jika di ruangan ini saja kita berbincang-bincangnya? Oke, Mike, kalau mau di sini. Eh, Mike, tadi kamu tuh bilang kalau ngerasa khawatir dan juga cemas terkait perkuliahan dan juga penilaian orang lain ya, Mike. Boleh nggak kamu ceritain lebih lanjut gimana yang kamu rasain hari ini? Ya, Sus, saya selalu kepikiran nih dan merasa takut gagal dalam perkuliahan, takut kalau teman-teman atau dosen menganggap saya ini bodoh, Sus. Saya hanya menghindari tekanan sosial dan akademik dengan bermain game di kamar karena saya tidak tahu harus melakukan apa lagi, Sus, yang dapat membuat saya melupakan rasa cemas itu. Baik, Mike. Saya mengerti gimana perasaan Mike. Nah, merasa tertekan dan khawatir itu wajar kok dalam situasi saat ini. Nah, tapi kalau misalkan perasaan itu berlebihan, sampai mengganggu aktivitas yang Mike lakukan, itu perlu kita kelola. Nah, coba sekarang Mike sebutkan apa saja yang biasanya eh, bisa membuat kamu cemas. Biasanya, kalau harus maju di depan kelas atau saat harus berhadapan dengan orang lain, terutama ketika bertemu orang baru. Nah, saya ini sangat kesulitan sekali berkonsentrasi pada interaksi karena saya khawatir mereka akan menganggap saya bodoh, membosankan, ataupun pecundang sus. Kadang juga tiba-tiba aja cemas gitu tanpa alasan yang jelas. Oke, sekarang kita coba kenali lebih dalam lagi ya tentang kecemasan itu. Nah, kecemasan itu adalah perasaan khawatir, gugup, atau takut yang intens dan juga berlebihan terhadap suatu peristiwa atau juga suatu hal yang tak pasti. Gejalanya tuh bisa bermacam-macam, seperti yang kamu rasakan tadi, gelisah, tegang, sulit berkonsentrasi, bahkan jantung berdebar-debar ataupun keringat dingin. Nah, kamu pernah ngerasain gejala-gejala itu? Iya nih, Sus, sering sekali ketika bertemu orang lain, saya kehilangan konsentrasi, gagap, juga kehilangan kata-kata dan mulai berkeringat, yang membuat saya merasa lebih enggak nyaman. Nah, Mike, kecemasan yang berlebihan itu eh, emang bisa bikin kamu sulit konsentrasi dan juga berinteraksi dengan orang lain.
juga membuat kamu merasa gagal dan justru membuat kamu semakin tidak nyaman. Kecemasan ini bakal ngeganggu aktivitas sehari-hari kamu. Gimana, Mike? Apakah bersedia untuk diajarkan cara mengatasi kecemasan ini? Bersedia, Sus. Nah, kita akan belajar cara untuk mengatasi kecemasan ini. Salah satunya dengan teknik relaksasi dengan nafas dalam. Caranya mudah kok. Mike bisa ikutin sus ya. Nah, yang pertama tuh, Mike tarik nafas perlahan melalui hidung. Nanti sus akan hitung dari 1 sampai 3. Lalu Mike hembuskan perlahan ke mulut, di mulut. Lalu nanti sus hitung lagi sampai 3. Gimana? Kita coba yuk. Iya, Sus. Oke, tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. 1, 2, 3. Oke, gimana Mike perasaannya? Apakah lebih tenang? Iya, Sus, lumayan agak rileks. Oke, bagus. Sekarang kita coba teknik yang kedua ya. Nah, ini tuh untuk mengurangi kecemasan yang masih Mike rasakan, yaitu namanya latihan hipnosis 5 jari. Nah, sekarang Mike dapat atur posisi Mike dulu senyaman mungkin. Baik. Setelah itu, setelah itu eh, kita lakuin teknik relaksasi napas dalam dulu ya. Nanti abis Mike nafas dalam, Mike bisa menutup mata. Boleh Mike tarik nafas? 1, 2, 3, buang. Hembuskan dari mulut. 1, 2, 3. Baik, sekarang boleh Mike tutup mata. Nah, bayangin kalau Mike tuh dalam keadaan sehat dan juga Mike tuh kondisinya lagi sehat sehat banget. Nah, Mike sekarang lalu Mike tuh bayangin orang-orang yang Mike cintai ada di samping Mike. Mike bisa ucapkan dalam hati betapa bahagianya Mike saat ini. Oke, setelah itu bayangin kalau orang yang Mike cintai itu ngasih pujian ke Mike, lalu Mike bisa rasain bahagianya Mike dan Mike bisa tersenyum sambil menikmati kebahagiaan itu. Katakan lagi dalam hati betapa bahagianya saya saat ini. Nah, lalu selanjutnya Mike bisa bayangin tempat yang paling indah yang yang Mike mau yang Mike mau kunjungin, lalu Mike bisa rasakan bahagianya Mike saat ini dan ucapkan kembali di dalam hati sambil tersenyum, saya semakin bahagia dan saya sangat bahagia. Oke, lalu selanjutnya nanti suster hitung 1 sampai 3, Mike bisa bangun dengan perlahan-lahan ya. Buka mata dengan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Boleh Mike buka matanya? Mike boleh buka mata? Oke. Sus mau nanya gimana perasaan Mike hari ini? Maksudnya bagaimana perasaan Mike sekarang setelah melakukan teknik hipnosis 5 jari? Oke, jadi lebih tenang ya, Mike. Bagus sekali. Setelah 2 latihan itu, Mike bisa melakukan kegiatan spiritual atau berdoa dan juga hal-hal yang bisa membantu menenangkan pikiran dari hati loh, Mike.
Nah, Mike punya kegiatan spiritual yang biasa dilakukan? Iya, Sus, saya biasanya sholat dan berdoa. Bagus sekali, Mike. Kamu bisa ngelakuin kegiatan positif itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi kecemasan. Nah, mari kita bersama-sama berdoa agar selalu mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Boleh berdoa sejenak, dimulai dari sekarang. Oke, berdoa selesai. Nah, kalau Sus lihat, Mike udah lebih tampak tenang dan tidak gelisah seperti tadi ya, Mike. Mike juga bisa ngikutin instruksi latihan dengan baik. Untuk selanjutnya, Mike bisa terus melatih teknik relaksasi nafas dalam dan juga hipnosis 5 jari ini ya, terutama saat Mike merasa cemas dan juga gelisah seperti tadi. Nah, latihan ini tuh bisa dilakukan kapan saja dan juga di mana saja. Selain itu, Mike bisa meneruskan kegiatan spiritual yang biasa Mike lakukan setiap hari untuk mengurangi pikiran negatif yang dapat menyebabkan kecemasan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang penurunan kecemasan dan juga melatih teknik relaksasi agar Mike dapat menguasai teknik relaksasi dengan benar dan juga agar kecemasan yang Mike rasakan dapat segera teratasi ya. Apakah Mike setuju? Baik, Sus, saya akan coba latih terus dan setuju. Oke. Nah, untuk tempatnya, apakah Mike mau di tempat yang sama dan juga waktunya sekitar 15 menit? Boleh, Oke. Sus. Oke, jadi kita besok bertemu lagi di sini ya, Mike, untuk mengevaluasi bagaimana Mike dapat mempraktikkan latihan relaksasi ini dan juga mungkin bisa diskusi tentang cara-cara mengatasi kecemasan lainnya. Kalau begitu, eh, karena latihan hari ini sudah selesai, Sus pamit permisi dulu ya. Kalau misalkan Mike butuh bantuan ataupun eh, ada yang perlu didiskusikan, boleh hubungi Sus di ruangan nurse station. Semoga hari Mike menyenangkan. Jangan lupa untuk terus berlatih. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam, Sus.